أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu bapak sekalian, terlebih dahulu saya ingin memimpin ibu dan bapak sekalian membacakan doa. Yang pertama, hadiah bacaan suratul Fatihah. Wabil khusus bagi almarhum almaghfurlah Kiai Effendi Marzuki dari Lampung, mertuanya Kiai Fatur Rahman yang sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Mudah-mudahan beliau berada di alam barzakh mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waj'alil jannata mathwah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, bacaan suratul Fatihah wabil khusus bagi mertuanya Bapak Kiai Khatib Murtado yang sedang sakit, Bapak Kiai Ahmad Dahlan Purwokerto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan kesembuhan kepada beliau. Allahumma ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya para kiai, para masyayikh, mohon izin saya mau berdiri biar gantengnya kelihatan oleh ibu-ibu. Lagian saya masih muda dan insya Allah masih sanggup berdiri. Ibu bapak hadirin wal hadirat, para ulama, para kiai, para masyayikh yang berbahagia. Pada hari ini kita sangat berbahagia. Wabil khusus saya merasa bahagia karena saya bisa menyaksikan anak-anak santri dan santriwati, generasi penerus perjuangan para ulama,
generasi penerus perjuangan para pemimpin. Mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran bil ghaib dengan fasih, membaca doa khatmil Quran dengan fasih. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa. Saya saja yang datang dari jauh merasa berbahagia, apalagi guru-gurunya di sini, apalagi ibu dan bapak orang tuanya di sini, pasti merasa berbahagia mempunyai anak-anak seperti mereka. Alhamdulillah. Mereka dengan fasih membacakan doa khatmil Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun ini Bu, walaupun saya tidak tahu apa ibu dan bapaknya hafal apa enggak bacaan yang tadi. Hafal enggak Bu? Anaknya hafal, ibunya ora hafal, bapaknya juga kagak hafal. Tapi alhamdulillah berkah anak-anak ibu dan bapak sekalian ditempatkan di tempat ini, belajar di tempat ini, diasuh oleh para asatidz, para kiai di pesantren ini, sehingga mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran. Dan saya yakin insyaallah ta'ala dari mereka anak-anak kita yang tadi akan lahir generasi-generasi penerus perjuangan para ulama. Amin. Dari mereka anak-anak kita yang tadi akan lahir generasi penerus perjuangan para pemimpin. Amin ya robbal. Dan yakin apabila para pemimpin itu adalah para pemimpin yang faham Al-Quran. Al-Quran merupakan internalisasi dari segala kehidupan yang mereka lakukan. Insya Allah kalau mereka jadi pemimpin akan menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Jadi dokter yang hafal Quran, jadi pejabat yang hafal Quran, jadi pegawai negeri yang hafal Quran. Dan insya Allah kalau mereka yang hafal Quran, yang faham Quran, kemudian menjadi pemimpin bangsa ini, mereka insya Allah tidak akan korupsi. Insya asal Al-Quranul Karim betul-betul menjadi pegangan hidup mereka. Saya hanya ingin memperkuat tema yang ada di depan kita. Alhamdulillah panitia membuat tema. Dan biasanya kalau mubalik tidak dikasih tema, ngomongnya suka ke sana kemari. Kemana bicaranya, pokoknya yang inget diomongkan. Karena yang gak inget gak bisa diomongkan. Kuatkan agama dengan ilmu. Siapapun orang yang beragama tanpa ilmu, maka tidak akan sempurna keberagamaannya. Oleh karena itu anak-anak kita, persiapkanlah mereka dengan ilmu. Sebab dengan ilmu mereka akan bisa memperoleh apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, makalah hendaknya dengan ilmu. Wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki akhirat, itu juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaknya dengan ilmu.
Kita menginginkan umat Islam yang berkualitas, muslimin yang wal muslimat yang berkualitas, yang betul-betul memahami agamanya. Mereka akan faham agama kalau mereka berilmu. Punten ibu bapak, saya ora iso bahasa Jawa. Jadi saya hanya akan menggunakan bahasa nasional saja ya Bu ya. Ora iso bahasa Jawa, itu iso segitu-gitunya. Selebihnya nggak bisa. Makanya saya dari tadi melongo saja. Ada Kiai Murtado tadi sambutan, ibu-ibu ketawa, saya bingung apa yang diketawain. Karena nggak ngerti. Oke, untung kita bangsa Indonesia yang punya bahasa nasional. Ngerti ya Bu bahasa nasionalnya, ngerti? Alhamdulillah. Kalau saya pakai bahasa Sunda, jaka sembung dagang petei, teu nyambung euy. Makanya pakai bahasa nasional saja. Umat Islam Indonesia itu ibu bapak sekalian adalah umat Islam yang mayoritas. Tidak ada negara besar sebesar Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, jumlah umat Islam tidak kurang dari 80% dari sekitar 250 juta manusia bangsa Indonesia. Dan jumlah umat Islam Indonesia kalau dibandingkan dengan jumlah umat Islam yang ada di negara-negara Timur Tengah, Bu, dari mulai Arab Saudi, Mesir, Iran, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Libya, Qatar, dan beberapa negara Timur Tengah, disatukan umat Islamnya, jumlahnya tidak bisa mengalahkan jumlah umat Islam Indonesia. Alhamdulillah. Dan berkat para ulama, umat Islam Indonesia hidup dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang tentram. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa hadir ke majelis ta'lim seperti ini. Anak-anak kita bisa belajar dengan tenang. Kalau pagi-pagi ibu-ibu bisa datang ke pasar, bisa datang ke ladang, ke sawah, kemanapun, tanpa ada gangguan keamanan, tanpa harus merasa khawatir anak-anak kita yang berangkat sekolah akan terjadi sesuatu. Itulah Indonesia. Alhamdulillah. Berkat siapa, Bu? Berkat para ulama. Loh, apa hubungannya ulama dengan adanya ketentraman dan ketertiban di negara ini? Maaf ibu bapak sekalian, sekarang sudah mulai muncul kelompok yang mempersoalkan NKRI. Apa itu Bu NKRI itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang sudah ada kelompok yang mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara. Padahal Pancasila sebagai dasar negara, negara ini dibentuk menjadi nation state, negara bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Itu juga merupakan hasil ijtihadnya ulama.
Panitia yang membentuk negara ini di dalamnya adalah ulama. Ada Kiai Haji Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, putranya pendiri NU Syekh Hashim Asy'ari. Beliau mewakili umat Islam yang besar yang berhimpun di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tidak mungkin ulama menjerumuskan umatnya. Tidak mungkin ulama membawa umatnya kepada kesesatan. Saya punya keyakinan dan yakin, hakul yakin, bahwa NKRI ini yang salah satunya dibentuk oleh para ulama merupakan jalan tengah untuk kemaslahatan umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang tiba-tiba ada kelompok. Apa itu NKRI? Apa itu Pancasila? Apa itu nasionalisme? Itu tidak ada dari nabinya, tidak ada dari rasulnya. Yang ada adalah khilafah, yang ada adalah negara Islam. Dan saya yakin yang ngomong begitu tidak lebih pintar dari Kiai Wahid Hashim. Yang ngomong seperti itu tidak lebih pintar dari kiainya kiai-kiai NU. Jangankan kiai NU yang ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan saya yakin yang ngomong seperti tadi tidak lebih pintar dari anggota NU yang ada di kampung-kampung. Maaf, malah mereka ingin seperti Afghanistan, malah mereka ingin seperti di Irak, malah mereka ingin seperti di negara-negara Timur Tengah, yang padahal orang-orang Timur Tengah sendiri mereka menginginkan seperti di Indonesia. Paham Bu, paham? Makanya ibu, bapak jangan ragu-ragu ikut NU. Punten Romo Kiai, saya bicara dengan pengurus NU Bogor. Ada ibu-ibu yang diberi baju seragam muslimat, ketika dibawa ke rumah, anaknya melarang ibunya memakai baju seragam muslimat seperti ini. Lalu bajunya itu dibawa lagi ke pengurus cabangnya. Pengurus cabang muslimatnya nanya, kenapa Bu bajunya dikembalikan? Anak saya melarang saya memakai baju muslimat NU. Di Jawa Barat, bahkan mungkin di daerah manapun sekarang banyak yang orang tuanya NU tapi ternyata anaknya sudah tidak kenal NU lagi. Betul Bu? Tapi insya Allah di sini tidak ada, dan mudah-mudahan tidak akan ada. Amin. Anaknya mengharamkan, membid'ahkan, bahkan menyebutkan syirik, praktek-praktek ibadah yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya. Tahlilan haram, bid'ah. Istighosahan, bid'ah. Semua ubudiyah yang dilakukan oleh warga NU dianggap bid'ah, dengan alasan tidak sesuai dan tidak dicontohkan oleh baginda Rasul katanya. Muludan bid'ah, rajaban bid'ah. Waduh, ini apa yang gak bid'ah kalau begitu? Kalau alasannya karena
tidak pernah ada di zaman Rasul, saya bilang begini, kalau ente punya alasan seperti itu, wajah ente itu wajah yang paling bid'ah. Loh, kenapa? Zaman Rasul tidak pernah ada wajah model wajah begini. Berarti kalau tidak ada di zaman Rasulnya, wajah ente wajah yang sangat bid'ah. Bayangkan, bilang ini bid'ah, itu bid'ah. Dia datang pakai mobil, di jas kayak begini. Bagaimana? Tidak konsisten. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, ittabi'ul ulama, ikuti ulama. Bagi kita yang mempunyai tradisi-tradisi keagamaan yang diajarkan oleh para ulama dengan sanad dan silsilah keilmuan yang jelas, yakinkan itu adalah yang baik, itu adalah yang benar, ikuti, jangan ragu-ragu. Tradisi pesantren itu Bapak, Ibu, kiai tidak sembarangan mengajarkan ilmu kepada santri. Ketika kiai mengajarkan ilmu, kiai itu punya guru, gurunya kiai juga punya guru, gurunya guru ada gurunya lagi. Silsilah keilmuan itu nyambung. Nah, hari ini di pesantren orang tua saya, pesantren mertua saya, kebetulan abah saya kiai, mertua juga kiai. Jadi kiai sama kiai besanan gitu ya. Ada ikhtitam Sahih Bukhari. Dan rutin itu setiap tahun. Santri yang menghatamkan kitab itu punya silsilah keilmuan yang nyambung sampai Imam Bukhari. Saya membaca kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, dan insya Allah saya punya sanad muttasil sampai Imam Ghazali, dan itu tertulis itu. Saya dapat dari guru saya, guru dari gurunya, terus tertulis, ittisal, bersambung. Jadi keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Beda dengan yang sekarang, Ibu. Sekarang itu gurunya, anak-anak sekarang di kampus-kampus apalagi, gurunya Syekh Google. Faham Bu, Syekh Google Bu? Kalau yang tidak tahu internet nggak akan tahu itu Syekh Google. Persoalan apa saja nanyanya bukan ke gurunya, tapi gurunya Syekh Google itu di internet. Minta fatwanya bukan ke gurunya, tapi memang gurunya ada di internet. Memang jawabannya ada. Mau nanya apa saja jawabannya ada. Sebab yang namanya di internet, ibu dan bapak sekalian, komplit. Dari mulai sajadah sampai haram jadah ada di situ. Mau nanya apapun ada jawabannya, tapi apakah jawabannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak? Ini yang jadi persoalan. Punten, di pesantren yang saya asuh, ya terpaksa itu tadi Bang. Anak-anak santri diberi tugas untuk
membuat makalah, membuat tulisan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena NO ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, disingkatnya Aswaja. Tapi Aswaja itu bukan asli wanita Jawa, bukan. Bu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya memberi kebebasan kepada para santri, silahkan mencari maroji' dari berbagai kitab termasuk dari internet. Ya, karena itu tidak bisa dihalangi, Pak, Ibu. Internet itu sekarang tidak bisa dihalangi. Tidak bisa dilarang. Dari HP saja, dari handphone saja, Ibu, dari benda sebesar ini bisa mengakses internet, apapun ada di sini. Tidak bisa dilarang. Makanya diarahkan. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat anak-anak santri mampu membuat tulisan makalah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dibagi per kelompok, dan maroji'nya, buku-buku dan kitab-kitab sumbernya banyak. Tapi setelah saya baca, baru saya kaget. Loh, kok aswajanya begini? Akhirnya ketemu, Pak. Dan saya baca, ada kitab buku judulnya asli Ahlus Sunnah wal Jamaah, asli itu judul. Sudah ada terjemahnya. Saya baca 1 halaman, 2 halaman tidak ada masalah. Tapi ketika masuk halaman berikutnya, di dalam buku itu disebutkan bahwa 2 tokoh yang kita anggap, Nahdiyin menganggap itu adalah tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ternyata di dalam buku itu, di dalam kitab itu, 2 ulama kebanggaan kita itu dimasukkan dalam kategori Ahlul Bid'ah, bukan Ahlus Sunnah. Waduh, akhirnya saya buka lagi kitab itu. Ini karangan siapa sih kitab ini? Penerbitnya di mana? Ternyata penerbitnya hebat, Pustaka Imam Syafi'i penerbitnya. Dan ternyata kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disusun oleh tokoh ulama Salafi Wahabi. Oleh karena itu, hari ini ketika kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pun berbicara Ahlus Sunnah. Orang-orang Wahabi sekarang, mereka tidak mau disebut Wahabi, tapi mereka mengatasnamakan diri sebagai kelompok Salafi. Padahal Salafi jeung Wahabi teh eta keneh. Paham, Bu? Tak eneh. Itu juga. Mereka tidak mau disebut Wahabi, mereka mengatasnamakannya kelompok Salafi. Dan di kota Tasikmalaya ada pesantren Salafi sebagai pusat pengkaderan kelompok Salafi tingkat nasional. Di kota Tasik, ya. Luar biasa. Di tengah kota mereka mampu
membeli tanah yang harganya luar biasa. Sudah puluhan hektar dan santrinya datang dari seluruh Indonesia, bahkan dari beberapa negara tetangga. Tempat kaderisasinya. Oleh karena itu, peran para ulama, peran para kiai Nahdlatul Ulama hari ini mengkader anak-anak seperti tadi. Dan itu dilakukan oleh para kiai, para ulama yang ada di kampung-kampung. Yang dengan istiqomah, tanpa ada upah, tanpa ada pamrih, mereka mendidik anak-anak itu supaya menjadi generasi-generasi yang faham Al-Quran, generasi-generasi muslim ahlus sunnah wal jamaah yang menghormati ilmunya para ulama. Makanya luar biasa, di pesantren NU itu, hanya di pesantren NU yang ada ijazah keilmuan dengan istilah sanad muttasil. Di luar NU no way, tidak ada. Ayo silahkan datang ke Universitas Islam. Betul, di UIN misalkan mereka belajar fikih, mereka belajar hadis, mereka belajar tasawuf, tapi tidak seperti di pondok pesantren. Makanya alhamdulillah yang namanya di pesantren itu ada barokah. Selain barokah ada berkat lagi. Tahu Bu berkat Bu? Jadi sama berarti ya, di Tasik sama di sini sama, urusan berkat memberkat begitu. Kenapa ada berkah, barokah? Karena ada ikhlas. Jangan harap ada barokah kalau tidak ada ikhlas. Jangan harap ada barokah. Kiai di pesantren, kenapa mereka punya barokah dan banyak orang datang untuk meminta berkah? Karena para kiai, para ulama di pesantren itu, mereka mengamalkan ilmu ikhlas lillahi ta'ala. Saya nanya Bu, kiai di sini ada yang menggaji nggak? Ibu suka ngasih apa ke kiai? Hah? Kiai mah gaji nangan ukur 30 poe sabulan. Kiai tidak punya sertifikasi, enggak. Tidak punya gaji ke-13. Boro-boro gaji ke-13, kahiji, kadua, katilu, nepi ke-12 gitu aya. Enggak ada. Tapi coba lihat kehidupan kiai, kehidupan ulama. Betul Bu? Saya suka iri melihat kehidupan para ulama, para kiai. Walaupun kerjanya dari pagi sampai pagi lagi cuma mengurusi anak-anak santri di pesantren. Tidak punya kegiatan bisnis, tidak punya perusahaan, tapi murni kehidupannya itu diwakafkan untuk kepentingan agama, kepentingan ilmu-ilmu agama, diwakafkan kepada para santrinya dan masyarakatnya. Tapi saya belum melihat ada kiai yang kelaparan. Saya tidak pernah melihat ada kiai melarat. Betul Bu? Bahkan kiai hidupnya sugih-sugih. Kolamnya banyak. Yang banyak gitu juga. Sawahnya banyak, luas. Anaknya juga banyak.
Karena biasanya kiai kemana-mana pakai sarung kayak begini. Tidak pakai kolor lagi. Kiai tidak ada hiburan. Tidak ada hiburan. Selesai ngajar santri ke rumah, tidak ada hiburan. Ya ketemu istrinya. Nggak ada kegiatan lain. Ya begitu-begitu aja. Makanya jangan aneh kalau kiai anaknya banyak. Tapi alhamdulillah biasanya anak kiai yang banyak itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter. Kenapa? Karena barokah itu tadi. Kiai memberi makan anak dan istrinya walaupun hasil berkat muludan. Walaupun dari berkat tahlilan yang kata orang lain itu adalah bid'ah, tapi ternyata berkah. Kalau bid'ah itu nggak akan ada berkah. Makanya kalau tahlilan, muludan, rajaban itu dibid'ahkan, diharamkan, yang rugi adalah kiai. Waduh, rugi. Enak saja. Kalau kata orang Sunda mah peperih ning digaji hente atau samulud sarajab begitu. Anaknya pinter-pinter, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Coba aja lihat, ini anak kiai ini, makanya ganteng. Ya iyalah Bu ya ganteng karena laki-laki, jadi nggak cantik saya ganteng. Begitu. Kenapa? Athiqatu bita'yidillah. Kiai ulama percaya sepenuhnya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu rahasia kesuksesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban dakwahnya, karena Rasul athiqah bita'yidillah. Percaya terhadap pertolongan Allah, kekuatan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Ibu, Rasul dengan sahabatnya berperang dengan orang-orang kafir. Perang yang paling hebat itu adalah perang Badar. Perang Badar itu kekuatan umat Islam masih sangat-sangat lemah. Karena umat Islam belum lama hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi kekuatan orang-orang kafir luar biasa. Ketika terjadi peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ternyata umat Islam ada di pihak yang menang. Kenapa menang? Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillan. Walaqad nasarakum. Nah, ini ngalogat orang Sunda begini Bu ya. Nah, di pesantren saya di Sunda begini ngalogatnya. Walaqad nasarakum, jeung yakti nyata geus nulungan ka aranjeun saha Allahu Allah bi Badrin di Badar. Wa antum bari ari aranjeun azillah, eta aya dina kondisi anu lemah. Gak tahu kalau dengan logat Jawa ini gimana. Saya hafalnya begini. Paslun utawi iki iku pasal sewiji. Kata orang Sunda, paslun ari ieu eta pasal sahiji. Sama sebetulnya ya, sama. Hanya sayang saya tidak belajar di pesantren Jawa. Saya murni belajarnya ke almarhum almaghfurlah. Selain abah saya sendiri dari Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhyat.
Cipasung, mantan Rois Am PBNU. Ya, baca lugohnya seperti tadi, Pak. Walaqad nasarakum jeung yakti nyata geus nulungan ka aranjeun saha Allahu Allah. Bibadrin di badar wa antum bari ari aranjeun adillah eta aya dina kondisi anu lemah. Gitu. Beda kalau orang Sunda itu halus. Kalau orang Jawa itu kandel. Makanya kalau orang Sunda nyanyi sambil ngendong anak, rep deng deng talaga burit, rep sakedeung nepi ka burit. Orang Sunda itu. Kalau orang Jawa mungkin karena lidahnya beda, rep dendeng telaga burit, rep sekedeng nepi ka burit. Kondisi lemah tapi menang. Kenapa? Hanya karena ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kiai, ulama hidup tenang, hidup tentram, padahal tidak usaha, tidak punya pabrik, kerjanya cuma mengurusi anak-anak, para santri, tapi hidupnya tenang, tentram, duitnya juga banyak, mobil punya, rumah bagus, istrinya lebih dari satu. Gak tahu ini Kiai Fatur gak udah nambah lagi apa belum? Belum ya? Belum ketahuan. Kenapa? As-siqatu bi ta'yidillah, percaya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib meyakinkan kepada para santri yang tafakuh fiddin. Berarti ketika kita bersama-sama para ulama berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, berarti transmisi keilmuannya itu insya Allah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya guyonnya Kiai Said itu, guyonnya Kiai Said katanya bagi warga NU nanti kalau di alam barzah ditanya malaikat, udah jangan repot-repot menjawab, jawab saja kulo rombongane Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, udah titik aja begitu. Kenapa? Dengan mencintai ulama, dengan mengikuti ulama, bayangkan anjing saja bisa masuk surga. Bu, Ibu, halo, pernah baca surat Al-Kahfi? Pernah. Di situ ada riwayat apa? Riwayat Ashabul Kahfi. Ternyata selain para ulama Ashabul Kahfi itu ada pengikut Ashabul Kahfi. Apa? Anjing. Kemanapun Ashabul Kahfi itu berangkat, anjing selalu mengikuti. Bahkan sampai-sampai ketika mereka berada di dalam gua, makanya disebut Ashabul Kahfi. Berapa tahun ibu katanya? 300 tahun berada di dalam gua. Ulah, 300 tahun, betul. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, jangankan 300.000 tahun, 1.000.000 tahun juga. Sang anjing berada di mulut gua, tetap setia menunggu tuannya yang berada di dalam gua. Makanya anjing itu salah satu binatang, bahkan satu-satunya binatang yang dianggap di dalam fikih Syafi'i bahwa anjing itu najis. Najisnya najis apa? Mughalladhah najisnya. Kalau kena anjing, dijilat anjing atau kena tai anjing, pokoknya bangsa peranjingan ya begitulah.
Mensucikannya tidak cukup, dibasuh nggak cukup. 7 kali dibasuh, terus 1 kali harus pakai apa? Salah satunya harus pakai tanah. Ini masuk surga, bayangkan. Kenapa bisa masuk surga? Karena kesetiaannya terhadap ulama. Ayo, yang ada di sini manusia apa? Aduh, kenapa ketawa? Bayangin, anjing saja nunut ulama masuk surga, apalagi manusia yang getol solawatan, getol istighosahan, sholatnya berjamaah getol, apalagi. Makanya jangan dengarkan ocehan-ocehan orang yang selalu mempermasalahkan praktek-praktek peribadatan warga Nahdiyin. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Antep cek orang Surama. Yakin, sebab kita mengikuti ulama. Makanya kuatkan agama dengan ilmu. Siapa pemilik ilmu itu? Ulama. Pemilik ilmu itu adalah ulama. Hanya gini, ada kriteria ulama yang tidak boleh tidak ada, harus ada. Kalau yang satu ini tidak ada pada dirinya, walaupun ilmunya banyak, maka dia tidak sah disebut ulama. Apa itu? Apakah jenggotnya harus panjang? Atau jubahnya harus lebar, sorbannya harus lebar, ininya juga harus segede ban Vespa begitu? Bukan itu. Kriteria utamanya adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Apa itu? Khosyah. Apa Bu? Khosyah itu artinya opo? Khosyah itu takut. Di dalam ayat itu pakai innama. Kalau kata santri, wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Begitu di dalam Johar Maknun. Kalau di dalam Ibnu Malik ada wa ma bi illa au bi innaman hasor akhir wa qad yasbiqu in qasdun dhuhar. Innama yakhsyallah, pasti. Nah, kosor kan? Pasti. Hanya ulama yang punya rasa takut kepada Allah. Orang pinter sekarang banyak. Yang ditangkap KPK bukan orang-orang bodoh. Betul? Yang ditangkap KPK, yang korupsi itu orang-orang pinter. Ada profesor, doktor, dosen teladan. Ada lagi politisi yang sudah pamornya moncer, digiring oleh KPK. Bukan orang-orang bodoh. Secara akademis mereka mempunyai gelar akademis tertinggi. Ibu, gelar akademis tertinggi itu sarjana S1, di atasnya ada sarjana S2, master, magister, di atasnya lagi ada sarjana S3, doktor. Tapi tidak ada sarjana S4, S5, S nong-nong, S puter, apalagi es krim, tidak ada itu. Ada
punya gelar spesifikasi keilmuan, profesor. Tapi banyak yang digiring ke penjara karena melakukan kesalahan. Bahkan di Makassar itu ada profesor sabu-sabu. Seorang profesor pembantu rektor di salah satu universitas negeri ternama di Makassar digerebek polisi sedang pesta sabu-sabu dengan mahasiswinya. Waduh, hebat apa hebat Bu itu? Waduh, hebat, saudara ibu, hebat. Allahu akan miris sekali. Kalau sudah profesor, kalau sudah doktor, pasti dia orang pintar. Nggak akan ada profesor doktor orang bodoh, nggak akan ada. Tapi kalau tidak ada khosyah, sepinter apapun, termasuk ilmu keagamaan, sepinter apapun, kalau tidak ada khosyah lillah, maka itu bukan ulama. Bukan ulama, walaupun ketua majelis ulama, walaupun ketua Nahdlatul Ulama. Saya kan ketua NU cabang. Padahal kata ibu, kata bapak, kok potongannya ketua NU begitu ya? Waduh. Jadi kalau ketua premannya kayak apa begitu kalau ketua NU-nya model begini? Bayangkan. Innama yakhsyallah. Itu khosyah. Jadi seorang ulama tidak akan takut tidak punya uang. Walaupun tidak kemana-mana, uang datang sendiri. Ayo, uang datang sendiri. Enak kan? Orang lain itu cari uang banting tulang, tulang dibanting-banting Bu. Diisuk jeput nepi ka sore jepret. Belaan hulu dijieun suku, suku dijieun hulu. Wah, gitu kata orang Sunda begitu. Cari uang. Tapi coba, kalau sudah menjadi kekasih Allah, uang itu dikirim, datang sendiri. Kiai duduk, ada datang jamaah, Kiai, anak saya mau melahirkan. Kata Kiai, emang kenapa? Yang mau melahirkan anak sampean, bukan anak saya. Bukan istri saya, bukan begitu Kiai, saya mohon doanya saja. Kan biasa bawa air. Kiai, tolong doain airnya biar anak saya lancar melahirkannya. Lalu Kiai berdoa, cukup dengan membaca Fatihah Kiai. Bismillah Fatihah. Sebelum dikasih ke itu, diminum dulu. Pas dibawa ke rumah, baru saja datang ke rumah, belum dikasih minumnya, itu anaknya sudah melahirkan. Alhamdulillah, hebat sekali Kiai. Allah. Karomah Kiai, airnya belum dikasihkan itu sudah melahirkan duluan. Padahal merenang geus waktuna we ngalahirkeunnya. Bayangkan, dengan ikhlasnya tanpa Kiai minta, Kiai hatur lumayan, kata orang Sunda begitu, hatur lumayan, saya mantep, ada amplop. Coba bayangkan, yang bukan Kiai itu nggak bakalan begitu, nggak. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan manusia. Karena seorang ulama, seorang kiai yang sudah menghambakan diri hanya kepada Allah, hidupnya diwakafkan hanya untuk kepentingan nasrul ilmi, menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang menyakiti ulama, menyakiti kiai, kiainya tidak akan marah, Allah yang akan marah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti, Rasul tidak marah, bahkan Rasul mengampuni apapun perilaku orang terhadap beliau, tapi Allah marah. Makanya ibu bapak sekalian, ketika Nabi dihina,
Ya memang ada sih yang marah-marah ya. Umat Islam wajar kalau marah. Tapi jangan sampai marahnya itu kemudian melakukan hal-hal yang akan merusak citra Islam. Apalagi kalau berdalih dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kemudian tidak menggunakan cara-cara yang ma'ruf. Padahal Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, man amaro bi ma'rufin falyakun amruhu bil ma'ruf. Barang siapa yang melakukan amar ma'ruf, maka hendaklah amar ma'rufnya itu harus dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Dan barang siapa yang melakukan nahyi anil munkar, tidak boleh justru menjadikan kemunkaran yang baru. Pangapunten ibu bapak, beberapa waktu yang lalu di kota Tasikmalaya, di tempat saya, dulu kalau malam Ahad itu suka ada kelompok santri pakai bajunya putih-putih melakukan sweeping ke tempat-tempat hiburan malam, sweeping ke warung remang-remang, ke tempat-tempat yang agak remang-remang. Sebab biasanya di situ suka ada yang jualan surabi. Surabi hanut. Biasanya jualannya tidak di tempat yang terang, tapi di tempat yang remang-remang. Disweepinglah oleh kelompok orang yang mengatasnamakan santri. Ternyata dia dapat di situ ada seorang wanita yang sedang menjajakkan diri. Ditangkaplah itu wanita, kemudian digunduli, pakaiannya dilucuti, kemudian digiring di tengah jalan. Bayangkan, coba pikir oleh ibu dan bapak sekalian, apakah itu tidak membuat kemunkaran baru? Tujuannya nahyil munkar, tapi kemudian